Saudari-saudaraku yang terberkati, apa kabar? Semoga Anda tetap bersemangat dan bersukacita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Hari ini Minggu 14 Agustus 2022, kita sebagai gereja merayakan Hari Raya Santa Peran Maria diangkat ke surga. Menurut sabda kita, sabda Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini untuk semakin memampukan kita merenungkan sabda dalam perayaan hari ini. Sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, pada hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria, Bunda kita, terangkat ke surga dalam jiwa dan raganya. Apa yang dialami oleh Bunda Maria dan kita rayakan pada hari ini menyatakan akan kebenaran sabda Tuhan yang dinyatakan kepada kita dalam surat Paulus kepada jemaat yang di Roma. Dikatakan dalam bab 8 ayat 17. "Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris." Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Janji Tuhan itu, sabda Tuhan itu tergenapi dalam pribadi yang bernama Maria, Bunda Tuhan, Bunda kita semua. Di mana Bunda Maria adalah pribadi yang pertama dan satu-satunya yang turut mengalami seluruh peristiwa hidup Tuhan secara sempurna. Mulai Tuhan ada dalam rahim Bunda Maria hingga ia dilahirkan, dibesarkan secara manusiawi, dan juga mengalami penderitaan ketika ia juga harus mewartakan kabar sukacita, tampil di depan banyak orang, dan Bunda Maria juga bersama dengan Tuhan.
mengikuti tiap langkah jalan salib Tuhan, hingga ia mengalami sukacita oleh karena kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka oleh karena Bunda Maria telah mengalami seluruh peristiwa Tuhan itu, dari mulai sejak ia dikandung hingga Tuhan mengalami peristiwa sengsara, wafat, dan bangkit mulia, maka sudah selayaknya bahwa Tuhan Yesus memenuhi janjinya ini dengan mengangkat Bunda Maria, bunda kita, dengan sempurna tubuh dan jiwa ke dalam kemuliaan surga segera setelah wafatnya Bunda Maria. Sebab Bunda Maria penuh rahmat dan menerima karunia Roh Kudus dalam rahimnya. Seperti tadi ketika Elisabet menerima salam Maria, dirinya, rahimnya dipenuhi dengan Roh Kudus oleh karena salam Maria. Maka sudah wajar dan pantas Maria menerima kemuliaan yang sedemikian berharga ini. Saudari-saudaraku yang terberkati, sering kita menganggap bahwa penderitaan, kemiskinan, ketidakberuntungan, aib, semuanya ini dikenakan sebagai hukuman atas kesalahan-kesalahan kita. Bahkan kita juga turut mengakui bahwa kesialan dan dosa orang tua itu bisa diturunkan kepada kita, bisa diturunkan kepada keturunannya dan seterusnya. Dan kalau kita dengar dan kita cermati dari sabda Tuhan yang kita dengar hari ini, di mana kita juga mendengarkan kidung pujian Maria atau kidung Magnificat, pendapat seperti kesialan dan dosa orang tua bisa diturunkan kepada keturunannya, semuanya itu tidak berlaku lagi. Sebab apa? Dikatakan tadi dalam Lukas 1 ayat 50. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Sehingga bukan dosa yang diturunkan, tetapi rahmat Allah bagi tiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tuhan membela orang-orang yang percaya kepadanya dan yang meminta pertolongan darinya, entah dari keluarga macam apapun kita. Bila kita semua yang sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, maka Allah pun berkenan menolong dan melimpahkan berkat-Nya untuk kita semua sebagai anak-anak Allah. Maka pujian Elisabet kepada Maria dalam ayat yang ke-45 tadi dikatakan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Dalam salah satu kesempatan homili perayaan Maria diangkat ke surga, Paus kita yang sebelumnya, Paus Benediktus ke-16 pernah mengatakan demikian. Pada hari raya ini marilah kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang tercurah kepada Bunda Maria, dan marilah kita berdoa supaya Bunda Maria membantu kita menemukan jalan yang benar setiap hari. Menemukan jalan yang benar itu maksudnya adalah dengan selalu memilih sikap seperti yang ditunjukkan Allah dalam ayat 53 sampai 54 tadi. Dikatakan kepada kita, Ia melimpahkan segala yang baik dan Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya. Artinya adalah seperti yang telah ditunjukkan oleh Allah kita, jalan yang benar yang ingin selalu kita perjuangkan dan wujudkan adalah jalan kemurahan hati dan ketergerakan hati untuk berbuat baik. Semoga rahmat Tuhan selalu melimpah kepada tiap kita, agar kita mampu menemukan jalan yang benar setiap hari lewat sikap kita yang murah hati dan kemauan kita untuk tergerak berbuat baik kepada sesama. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terberkati dimanapun Anda berada dan dalam situasi apapun hidupmu, tetap semangat, tetap optimis, and stay calm with Jesus.